Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ruli. Bagaimana kabarnya hari ini? Moga-moga hari ini selalu diberi keberkahan, kemuliaan dalam belajar tematik. Sebelum belajar, mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah selesai. Kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1 dan subtema 2. Baik, anak soleh dan solehah, ya. Kita masuk di dalam tematik tema 4, materinya muatannya bahasa Indonesia. Di sini hidup bersih dan sehat. Kita akan belajar nanti dengan kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Setelah Pak Ruli pelajari ya, di dalam subtema 1 dan subtema 2 ini banyak kita belajar mengenai kosakata ya. Kosakata itu dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu ya. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau di dalam percakapan. Nah, kalian kalau ingin memperhatikan contoh teks ya, itu sama seperti kayak buku bacaan. Bisa kalian lihat di halaman 95. Ya, itu ada percakapan antara Komang dan ibundanya ya, mengenai kebersihan. Contohnya kosakata itu apa sih? Ada bersih ya. Bersih itu bebas dari kotoran. Artinya sehat, artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit ya. Penyakit adalah gangguan kesehatan. Bersih, sehat, penyakit yang di halaman 95 ya. Tentunya sebelum kalian mulai melanjutkan belajar hari ini, kalian buka dahulu buku tematik kalian, Bu Pena jilid 2B ya, halaman 95 muatan bahasa Indonesia. Ini sangat penting kita mengetahui kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih, karena sekarang ini masa pandemi penyakit ya. Pandemi penyakit ini kita harus jaga kesehatan ya. Kenapa harus jaga kesehatan? Karena kalau kita nggak jaga kesehatan, kita kurang istirahat, kurang makan makanan bergizi, akibatnya badan kita lemah, kita bisa sakit ya. Makanya kita harus mengetahui kosakata bersih itu apa, sehat itu apa, penyakit itu apa, supaya nanti mudah untuk membuat sebuah kalimat, dan kita harus mengetahui dulu artinya. Baik, anak-anakku yang semuanya, coba lihat, ayo temukan kosakata yang tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut. Di situ ada yang digambar, itu ada ayah sama putranya sedang membuang sampah di tempat sampah. Ya, di situ kalau bisa diartikan kosakatanya ada sampah. Sampah itu apa? Sampah itu berarti sesuatu yang harus dibersihkan. Ya, nanti kalau diperpanjang lagi banyak. Sampah itu dibagi menjadi 3 ya. Sampah organik, non organik, dan sampah B3. Nanti belajar lagi kalian ya, dikembangkan lagi, itu ada perkembangan lagi. Terus tempat sampah itu artinya apa? Itu juga wajib kita ketahui. Itu masuk ke dalam kosakata. Kita harus mengetahui artinya sebelum membuat sebuah kalimat ya. Nah, itu perhatikan. Ya, baru baca. Ayo Made, mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit. Baik ayah, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman, bebas dari sampah, membuat kita terhindar dari penyakit. Ya, di situ sampah itu ya seperti yang tadi, sesuatu yang harus kita bersihkan
Ya, ada organik, non organik, dan ada sampah B3. Organik itu sampah yang bisa digunakan untuk kompos, ya, untuk pupuk itu ya. Non organik sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya botol minum, kertas. Terus ada juga B3 itu limbah yang dari minyak goreng, bensin, oli, gitu ya. Nah, di situ juga kalian bisa melihat kayak penyakit itu apa sih artinya. Nah, seperti tadi, penyakit adalah gangguan kesehatan. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kosakata, kita bisa menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar yang sudah pernah kita lihat. Langkah-langkah untuk membuat cerita: satu, pastinya kita harus mengamati gambar dengan seksama. Tentukan tema atau topik gambarnya apa. Yang ketiga, buat beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Pastinya sebelum membuat semuanya, kita harus mengetahui kosakatanya. Kosakata, ya, maksudnya kosakata. Kita lihat halaman 99. Di halaman 99 itu ada gambar antara Dedi dan Mita. Di situ kita lihat, kita bikin pertanyaan dulu, siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar, ya, buat pertanyaan. Terus nanti kita kalau sudah bisa mengamati, udah tahu kosakatanya, lalu kita buat kalimat supaya nanti bisa menghasilkan sebuah cerita. Alhamdulillah, soal cerita ini sudah kita buat pekan kemarin ya, mengenai gambar suka membantu sesama manusia. Alhamdulillah, soal ceritanya bagus-bagus. Intinya soal cerita itu harus ada awalan, cerita tengah, dan cerita penutup, ya. Nah, yang paling penting untuk membuat cerita itu tulisannya harus rapi, ya. Bapak maklumi untuk kelas 2 sekarang mungkin kebanyakan libur, jadi kurang bagus, kurang rapi tulisannya, makanya harus belajar tulis lagi ya. Untuk semuanya kelas 2 Bapak minta latihan menulis yang rapi. Nah, nih ada gambar teman kita sedang memberi minum seekor kucing. Itu yang harus kita bikinin dulu, amati dulu gambarnya bagaimana, ya. Terus apa yang dikasih, hewan apa yang diberi minum, bagaimana tempatnya, kita harus mengetahuinya, ya. Baru setelah selesai kita mengamati, kita melihat, baru kita tulis, ya. Nah, kita sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Satu, dari hasil mengamati sebuah gambar kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut, dan kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Nah, ini anak-anak semuanya, apa yang kalian lihat dari gambar yang Pak Ruli sampaikan di sini? Informasi apa yang bisa kita ambil? Menurut Pak Ruli, di situ ruangan kelas menjadi bersih, meja kursi tertata rapi, tidak ada sampah. Nah, nanti kalau sudah kita tulis di dalam buku tulis, kita rangkai kalimat per kalimat agar menjadi sebuah cerita yang bagus, ya. Berikutnya kita membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Tadi setelah melihat gambar, kita tentukan hal pokok pada gambar, itu bisa berupa kalimat hal pokoknya, lalu disusun hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana, bisa berupa soal cerita, ya. Nih, kita selanjutnya menuliskan laporan laporan hasil pengamatan sederhana. Kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana,
laporan itu harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita masuk ke dalam hidup bersih dan sehat di sekolah. Kalau tadi di rumah, sekarang di sekolah, ya. Sekarang kita masih belajar juga dengan kosakata. Pak Rwi ambil satu aja ini kosakata mengenai lingkungan yang bersih. Ya, lingkungan yang bersih itu biasanya meliputi contoh kosakatanya ada bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Bersih itu apa sih? Bersih adalah tidak ada sampah, ya, ruangannya tertata rapi, bersih. Sehat, nah, sehat itu apa? Tidak sakit. Sehat itu tempatnya tertata indah, bersih, rapi, nah, sehat. Itu bisa masuk dalam lingkup sehat. Piket itu apa toh? Piket itu adalah kelompok yang dibuat oleh guru atau seseorang untuk melakukan kerjasama. Contohnya menyapu, mengelap, mengepel, ya, supaya tempat tersebut menjadi rapi. Itu adalah contoh kosakata tentang lingkungan yang bersih. Di situ juga ada nanti Ananda semuanya belajar dengan lingkungan yang tidak bersih, ya. Itu kita lewatin. Yang penting kalian mengetahui mengenai kosakatanya, lalu dibuat sebuah kalimat lalu dibuat sebuah cerita. Contohnya seperti ini. Pak Rwi bacakan. Piket kelas. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerjasama membersihkan kelas. Lantai di kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Sebelum kalian membuat sebuah hasil yang sederhana ini, kita harus mengetahui dulu piket itu apa, kelas itu apa, ya, sapu itu bagaimana, meja itu bagaimana. Itu ada kosakata. Lalu dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu apa sih? Kalimat adalah kumpulan kata. Nih, baru bacakan satu kalimat. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Itu satu kalimat, ya. Di situ ada ada 8 kalimat kurang lebih. 8 kalimat, ya, dari kata jadi kalimat, kalimat disusun sehingga menjadi sebuah cerita yang sangat menarik, ya. Tapi ingat, kalau kalian membuat soal cerita di buku tulis, kalau ditulis menggunakan tangan itu harus rapi tulisannya, ya. Kita belajar sekarang menulis rapi. Siapa tahu insya Allah kedepannya ada salah satu di antara kalian yang berhasil membuat sebuah buku bacaan atau sebuah buku karya yang bagus sehingga bisa diterbitkan oleh penerbit, sehingga bisa menghasilkan tabungan untuk kalian kelak di masa depan. Amin. Selanjutnya, setelah membuat tadi laporan singkat, kita buat juga laporan pengamatan gambar. Ya, tadi kan sama, intinya sama. Kita perhatikan dulu sebelum melakukan pengamatan, perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatannya. Baca contoh berikut, ya. Kerja bakti di sekolah. Para siswa melakukan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti, mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman. Ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, itu salah satu soal cerita, ya. Kalau diketik, insya Allah bagus pakai komputer. Makanya harus belajar. Kalau kelas 2 belajar komputernya masih belajar Paint, insya Allah nanti udah kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, atau nanti lanjut SMP SMA,
kita belajar komputer, belajar mengetik yang bagus. Nah, selanjutnya membuat laporan hasil pengamatan dengan melakukan ya, satu, informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, oke, ini namanya yang tertulis, laporan tertulis. Pertama lihat gambar, kita tahu kosakatanya apa yang mau kita buat, lalu kita buat kalimatnya, ya, terus dibuat sebaik mungkin bahasanya kita perbaiki, kita ya, kita sesuaikan dengan gambar. Ini namanya hasil yang tertulis, ya. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih untuk belajar tematik muatan bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian memahami dan dimudahkan dalam belajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam Pak Ruli penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.